Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain dah? Gue lagi belajar apa ini tentang sosiologi dan sejarah Indonesia. Oh, emang lu pada paham gitu? Enggak sih. Emang lu paham? Enggak. Ya udah, daripada kita pada kagak paham bareng-bareng nih. Ya nih. Mending nonton video si Kudus yuk. Oh, boleh tuh. Ayo. Oke. Latar belakang kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme di Indonesia dimulai pada awal abad ke-16 ketika bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai menjajah Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Dominasi ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan penderitaan rakyat yang pada gilirannya memicu perlawanan dari berbagai kelompok sosial di berbagai wilayah. Perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberontakan, pergerakan politik, hingga tindakan pembunuhan terhadap tokoh kolonial. Kelompok sosial yang terlibat bervariasi dari petani, bangsawan lokal, hingga ulama dan pemimpin gerakan nasionalis. Terdapat beberapa pemberontakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perlawanan ini adalah bentuk salah satu perang terbesar melawan kolonial Belanda. Awalnya dipicu oleh konflik tanah di Yogyakarta, namun berkembang menjadi perlawanan meluas yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari petani hingga bangsawan. Yang kedua adalah Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Perlawanan di Aceh merupakan salah satu yang paling lama didukung oleh semangat jihad dari kalangan ulama dan bangsawan Aceh. Perang ini melibatkan strategi gerilya yang menyulitkan Belanda selama lebih dari 3 dekade. Beberapa perlawanan juga melibatkan tindakan individual atau kelompok kecil yang bertujuan untuk membunuh pejabat kolonial sebagai simbol perlawanan. Di antaranya, yang pertama ada pembunuhan Gubernur Jenderal Peter Boone tahun 1615. Salah satu pembunuhan terkenal di masa awal kolonialisme adalah kematian Peter Boone, Gubernur Jenderal pertama VOC yang dibunuh oleh sekelompok pemberontak di Laut Jawa. Perlawanan Tirtayasa di Banten. Pada akhir abad ke-17, Sultan Ageng Tirtayasa melawan kekuasaan Belanda di Banten. Dan meskipun pada akhirnya ia ditangkap, gerakannya memicu pembunuhan beberapa pejabat kolonial yang berusaha menguasai kerajaan Banten. Perlawanan kelompok sosial terhadap kolonialisme tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran untuk merdeka. Pergerakan ini membuka jalan bagi kebangkitan gerakan nasionalis di awal abad ke-20, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, yang kemudian mengarah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kesimpulan pada materi ini adalah perlawanan kelompok sosial terhadap kolonialisme di Indonesia adalah wujud dari ketidakpuasan dan penderitaan yang dialami rakyat di bawah penjajahan, baik dalam bentuk pemberontakan massal maupun aksi pembunuhan terhadap pejabat kolonial. Gerakan ini menunjukkan tekad rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan dan menuntut hak mereka atas tanah dan kemerdekaan. Oh, gitu. Ngerti kan? Nah, terus hubungannya Piki sama Kordis apaan? Nah, kalau itu si Kudus mah kan pada bikin. Jadi kita lihat videonya Viref aja. Boleh tuh, boleh. Konsep pembunuhan dalam fikih. Dalam ilmu fikih, pembunuhan terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah pembunuhan yang disengaja atau qatl amd. Pembunuhan yang disengaja berarti tindakan seseorang yang dengan niat dan kesadaran penuh membunuh orang lain. Pembunuhan disengaja dalam Islam secara umum dilarang keras dan dianggap sebagai dosa besar. Dalil yang mendasari larangan pembunuhan ini bisa ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu, atau membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
Ayat ini menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan dibenarkan syariat adalah dosa besar. Alasan pembenaran dalam syariat Islam. Namun, Islam juga memberikan pengecualian tertentu terhadap pembunuhan, yaitu dalam konteks pembelaan diri melawan kezaliman atau penegakan keadilan. Pembunuhan dapat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat dan dalam rangka mempertahankan hak yang dirampas, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme, kelompok sosial yang melawan penjajah dan kekejaman bisa dianggap sedang memperjuangkan hak dan kehormatan mereka. Penjajah seringkali melakukan penindasan, perampasan hak, dan tindakan zalim, sehingga perlawanan bisa dipandang sebagai upaya jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah untuk melawan kezaliman. Kaitan dengan hadis tentang pembunuhan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa ada situasi di mana seseorang boleh melawan penindasan. Namun Islam tetap menekankan agar seseorang tidak melakukan tindakan yang melampaui batas seperti membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid. Dan barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya atau nyawanya maka ia syahid. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi umat untuk mempertahankan hak-hak mereka yang dirampas oleh penjajah atau pihak yang zalim. Pembunuhan terhadap penjajah dalam konteks kolonialisme dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan menjaga hak asasi manusia. Analisis dalam konteks perlawanan kolonial. Perlawanan terhadap kolonialisme yang sering kali melibatkan pembunuhan pejabat kolonial dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, fikih tentang pembelaan diri. Perlawanan terhadap penjajah adalah bagian dari jihad untuk membela diri, tanah, kehormatan, dan hak yang dirampas oleh kekuatan kolonial. Yang kedua, larangan melampaui batas. Meskipun perlawanan dibenarkan, tindakan melampaui batas seperti membunuh secara brutal atau berlebihan tetap dilarang. Islam menekankan untuk menjaga prinsip keadilan bahkan dalam perlawanan. Kesimpulan, pembunuhan dalam konteks perlawanan sosial terhadap kolonialisme dapat dilihat dari perspektif fikih sebagai upaya untuk membela diri dan menegakkan keadilan di tengah penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Meskipun secara umum pembunuhan disengaja dilarang, syariat Islam memberikan pengecualian dalam situasi perlawanan terhadap kezaliman selama tidak melampaui batas yang ditentukan. Semoga penjelasan ini membantu memperjelas kaitannya dengan pelajaran fikih dan Quran hadis. Nah, kayak gitu tuh. Karena udah pernah ngerti kan? Asesmen materi asesmen sosio, Sejin, fikih sama Kordis. Nah, lu daripada baca-baca buku kayak tadi kan? Ini juga. Mendingan nonton. Baca-baca lama ngerti kagak lu pada kan? Ya udah kita ngerjain asesmen di kelas aja yuk. Ayo, gas.